Oke, ulang. Aku salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, super friends semua kita bisa berjumpa di HO lagi ya. Aku lupa deh sekarang HO berapa gitu ya. Intinya HO ya. Yaitu di sharing-sharing apa ya? Bisa dibilang new team name lah ya di Excel nih. Jadi nanti kita ada gestarnya, ada 4 orang. Jadi ada Kak Mimi, ada Devita, ada Rista, sama ada satu siapa? Kok aku lupa? Sama Devita. Ya. Oke, sebelum kita mulai. Ini gesernya nggak ada yang mau open cam nih nemenin aku. Bentar. Iya, saking seringnya HO lupa keberapa. Sebelum kita mulai, biar lebih berkah gitu ya HO kita pada siang hari ini gitu ya. Di tempat aku terpantau panas. Mendung sih tapi panas gitu. Hujan beberapa hari tapi cuacanya panas gitu. Ya, kita berdoa dengan membaca basmalah dan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, udah mendekat jumlah umur. Masa ya kedua-dua? Oh ya, terakhir 13 tahu. Oke, jadi di kali ini ya temanya sih somebody new ya. Sebenarnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada nyambungnya sama 13 apaan? Anda kemana aja? 17 nggak ya? Nah, nggak tahu lah. Maaf, memori saya ini suka ngeheng. Suka ngeheng di tengah jalan. Nah, gestar kita itu ada 4 orang. Jadi yang pertama ada Kak Mimi. Aku manggilnya Kak Mimi, Kak Lila, apa Kak yang mana nih? Kak Hit and Run gitu ya? Enggak lah. Aku lupa, udah ngomong belum aku unmute. Apa aja terserah. Asal jangan hey gitu ya. Ntar semua nengok. Gitu. Terus ada Kak Andini nanti, sama Devita, terus sama Rista ya. Ya, ada 4 orang. Gimana nih? Apa kabarnya? Kak Mimi apa kabar? Alhamdulillah, baik. Udah siap ditanya-tanya belum? Waduh. Nggak kabur dah. Enggak, kok kita sharing-sharing aja gitu. Apa ya istilahnya kayak kepo-kepo aja gitu loh. Ya kan, biar tahu ini loh orang-orang yang ada di di balik layarnya Excel gitu. Ya. Siapa yang belum? Kayaknya 1 orang belum. Mimi udah, Rista udah, Devita udah. Andini ya yang belum ya? Andini. Ya, yang isi wajib on cam katanya. Tapi Kak Safira on cam. Mau kita ya belakang layar. Mau dimulai sekarang apa kita mau nunggu Andini? Kayaknya dia aku calling dulu ya. Aku baru pertama lihat ini deh, lihat Trista sama Devita. Enggak pernah deh Devita kemarin ya waktu Super Ekskul.
Oke, kayaknya kita mulai dulu aja ya. Nanti Andini nyusul ya. Oke, yang pertama itu seperti biasa ya. Kalau kita baru masuk grup gitu ya, itu kan biasanya disuruh intro gitu. Nah, sekarang juga sama gitu kan. Kalau istilah dulu yang sering kita dengar kan tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang dipopulerin jadi tak kenal maka tak aruf. Tapi kalau aku sih tak kenal maka tak tahu kan. Ya kan, kalau kita nggak kenalan orang nggak tahu dong. Nah, boleh nih kenalan dulu dari apa namanya, nama, kemudian asal kota gitu ya. Ya apapun lah pokoknya, anything about you lah gitu. Nomor sepatu mungkin, makanan kesukaan gitu, atau hewan yang paling dibenci kayak gitu kan. Boleh deh. Mulai dari Kak Mimi dulu, boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Khalila Jafarnama, biasa dipanggil Lila, atau kalau di Telegram tuh suka namanya Mimi atau Maimai, atau terserah panggil apa. Sebentar, kenapa Mimi? Itu sebenarnya ketidaksengajaan. Jadi nggak apa-apa nih aku ceritain. Ya singkatnya, Nggak apa-apa. itu dulu tuh sebenarnya akun game doang gitu. Aku cuma mau main game di apa ya, kayak game kartu gitu. Terus kayak nyari, aduh mana ya nama biasa kan nggak mungkin pakai nama asli kan, biasanya kayak gitu. Terus nyari-nyari font yang lucu-lucu. Biasa kan kalau cewek tuh pengen yang lucu-lucu gitu, yang cantik-cantik gimana gitu. Terus kayak ini lucu nih kayaknya, kayak kayak bulat-bulat gitu. Bulat-bulat apa, padahal tadinya aku nggak tahu juga itu apa. Ya udahlah aku ambil aja tuh pakai itu. Habis itu gabung komunitas, gabung beberapa grup-grup lain. Terus lama-kelamaan mau balik ke Lila tuh kok rada-rada aneh gitu, orang nggak ada yang ngeh juga. Ya udahlah, udah terlanjur. Ya udah, alhamdulillah akhirnya Udah jadi melekat gitu nama ya. ketidaksengajaan yang menjerumuskan ya. Gitu sih. Aku asalnya dari Bogor, domisili sekarang di Bogor. Terus apa ya, alhamdulillah sih, desain ini juga aku gabung-gabung ke komunitas, terus alhamdulillah di Excel ini juga bisa berkontribusi bareng teman-teman semua. Mohon bimbingannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan keterlambatan sana sini gitu kalau lagi bikin konten atau ngedit-ngedit. Tapi alhamdulillah sih di Excel ini mantep banget lah, dari segi manajemennya dan semua konten-kontennya tuh kayak itu berfaedah banget gitu. Udah ya. Udah ya. Udah gitu. Udah gitu. Boleh spill lain nggak sih? Aduh, janganlah, aku malu nanti. Sedih, ya ampun. Oke, Ya. siap. Oke, lanjut nih ke Rista dulu. Boleh. Cek dulu ini suaranya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Nurul Arista. Biasa kalau di Selpo tuh dipanggil Rista, tapi di kehidupan nyata dipanggil Nurul. Terus aku asalnya dari Banyuwangi dan sekarang tinggal di Banyuwangi. Apa lagi nih? Lainnya lain berapa? Oh ya, aku lain 02. Adakah di sini yang seumuran? Mungkin ada. Sudahkah? Oke, boleh lanjut ke Devita. Assalamualaikum. Nama aku Devita Lailiam Jana, tapi biasanya kalau teman-temanku manggilnya sih terserah mereka sih ya. Kadang soalnya waktu aku kenalin diri kayak Devita gitu, manggilnya suka ya kadang Dev, kadang Vita. Tapi kalau di rumah sih emang panggilnya Vita. Kayak itu. Aku lahir di Sidoarjo dan tinggal di Sidoarjo juga. Udah lulus juga. Udah kayaknya.
Udah gitu. Ya. Oke, lanjut. Apa namanya? Oh iya, lupa. Tadi kalau Kak Mimi itu di XL jadi Venim ya. Kalau Devita juga sama. Ih, berasa kita HO Venim ya. Oh, enggak deh. Rista enggak ya? Rista enggak ya? Rista Denim ya. Rista Denim. Jadi dominan Venim jadi ini berasa HO Venim. Oke, lanjut. Nah, sekarang kesibukannya apa nih? Dari masing-masing. Sekolah kah, kuliah kah, rebahan kah, atau apakah? Kalau Devita, kesibukannya sekarang apa? Oh, tadi katanya udah lulus ya. Terus sekarang ngapain? Ya, aku kalau pagi itu jualan makanan bayi. Nah, kalau misal pagi kan ya, nah kalau pulangnya itu kan sekitaran jam 9 gitu kan baru sampai rumah. Nah, kalau di rumah itu paling ya bantuin ibuku atau kadang sih kayak melipet tas gitu loh Kak, bikin tas dari karton gitu kan, tas belanja sejenis itu. Nah, kadang bantuin itu. Tapi kadang juga ini sih nulis ikut-ikutan kayak event 1 bulan nulis gitu loh. Itu sih, tapi jarang banget ikutan sih. Show ini kayak gitu. Kadang juga ngedit video gitu, tapi jarang banget. Kalau ada ini aja sih, ada project dari XL baru deh ngedit video, tapi biasanya kalau di rumah sih enggak, jarang sih lebih tepatnya. Gitu. Gitu ya. Insya Allah ya, lumayan produktif lah ya. Jadi apa namanya, kesehariannya terisi gitu. Berarti Devita cuman jadi tim di XL ya? Enggak. Gimana lagi? Di Lurus Zen itu loh yang NCT itu loh. Iya. Ya itu. Oh, sama di sana. Di sana jadi apa? Di sana megang microblog sama caption. Oh, oke. Siap. Barang ini ya, barang Kak siapa sih? Aku lupa deh. Ya, nggak jadi. Oke, lanjut. Lanjut ke Kak Mimi. Kak Mimi sibuk apa nih sekarang? Aku tahu deh, kayaknya Kak Mimi cover-cover lagu, ya nggak sih? Aduh, ya itu selingan aja ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang aku ini ngajar les, aku bikin lembaga kursus les bahasa Inggris sama seni. Jadi alhamdulillah sekarang sih kelasnya online gitu. Jadi dan menurut aku juga beberapa ya ada anak kuliah, ada yang udah kerja, ada yang anak sekolah juga. Alhamdulillah itu sih mengisi hari-hariku. Nah, terus ikut kelas-kelasnya ngaji juga, apa namanya, mengisi waktu juga dakwah kalau bikin konten gitu, terus ikut komunitasnya, ekskul kan banyak tuh ya, komunitasnya juga. Gitu sih. Kak Mimi selain di XL sama XK Dreamers, ada lagi nggak jadi tim di tempat lain? Aku ikut di SK Dreamers, terus Atenix, terus apa lagi ya, beberapa yang lain sih kayak paling aku ikut bagian voice over-nya aja, jadi nggak maksudnya nggak benar-benar di komunitasnya gitu, tapi kalau misalnya ada butuh untuk voice over atau butuh untuk kayak konten atau bikin apa, aku suka daftar suka ikut gitu. Gitu. Tapi mainly ya utamanya di Excel. Oh iya, Supunit di Supunit Infra di Omija. Omija. Season 1 nggak sih? Iya, itu kan season 2 ya. Yang kedua, yang setelah ini. Season 2 ya. Iya, season 2. Aku juga alumni season 2. Masya Allah, mantap. 23 ya. Oke, lanjut ke Rista nih. Rista sekarang aktivitasnya apa? Atau lagi sibuk ngapain sekarang? Ya, aku baru lulus SMA kemarin ini.
tahun Oh ini iya, maksudnya. selamat. Iya. Dan sekarang alhamdulillah lagi kerja jadi tutor online, bikin video solusi gitu, Mhm. MTKSD. Terus aku juga ikut seminar-seminar, belajar juga, insya Allah persiapan daftar kuliah tahun depan, insya Allah. Ini Doain ya semangat. teman-teman. Boleh spill nggak mau ngambil jurusan apa? Eh, pengennya sih ilmu komunikasi. Wah, Masya Allah. Banyak nih temannya broadcasting. Oke, lanjut ya. Aku mau nanya dulu deh. eh, apa ya? Dari Rista, terus Kak Mimi, terus Devita. Itu pada fan girl nggak sih? Iya, pernah. Ya pernah. Kalau Devita, Pernah, tapi pas waktu masih SMP dulu. SMP, iya pas waktu masih SMP. sampai doang ya. Kalau Kak Mimi, kayaknya Aku lebih enggak legend. sih. Enggak ya? Enggak, justru aku enggak. Berarti ngikutinnya apa dong? Anim gitu ya? Iya, banyak kan justru ke sana gitu. Pak, kalau drakor iya waktu itu. Terus sekarang berusaha untuk ngurang-ngurangin aja. Berarti nggak pernah, kalau ke K-popnya nggak pernah sama sekali ya? Eh, Pernah sih sempet sebentar-sebentar doang ke Suju. Cuma cuma setelah itu ya udah menyadar diri aja lah gitu ya. Aku mah apa tuh gitu buat mereka gitu. Kayaknya nggak Hanya dinotis sebatas, juga. oh lagunya enak nih dengerin. Udah nggak enak lagi, udah lah tinggalin. Jadi ya alhamdulillah sih nggak terlalu lama juga di situ. Berarti emang lebih ke drama gitu ya Kak ya? Iya. Dari sekian banyak judul drama yang ditulis Ajang Nim, kira-kira berapa persen yang udah pernah ditonton? Yang lain dulu kali. Aduh. Enggak, kira-kira aja 30 gitu atau 25% gitu. Setengahnya apa 50 Apa mungkin? ya? Sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih aku nontonnya. Bener-bener apa yang kupikir kayaknya seru aja. Mungkin sedikit malah ya, kayaknya cuma belasan atau 20 gitu. Karena Berarti kadang emang aku gampang bosen gitu. Jadi misalnya dari awal udah heeh. nonton terus aduh masih ada episode 2, 3, 4 sampai 18 gitu. Aduh ya udah Males langsung banget aja gitu di ya. ujungnya gitu. Nggak ngerti pas ke ending. Ya udah deh. Jadi emang yang sekali jalan gitu ya. Kalau penasaran ya udahlah endingnya aja gitu, yang penting udah tahu jalan ceritanya. Iya. Benar. Oke, bisa. Kalau Devita, grup apa aja nih yang ditahu di K-pop? Apa ya? Pas Pernah waktu ngebiasin siapa aja? Hah? pertama kali kenal sih Suju ya pasti. Waktu itu kelas 6 SD. Itu karena teman-temanku sih waktu ngebahas lagu apa ya? Mr. Simple. Mr. Simple. Terus waktu aku SD kan tahun 2012. Nah, itu kan booming banget kan lagunya Suju yang Mr. Simple. Nah, dari situ aku taunya K-pop. Ya tahu pertama kali ya emang Suju sih. Terus pas waktu SMP itu EXO tahu, terus God Seven kayak gitu-gitu. Tapi God Seven itu taunya juga dari drama. Drama apa ya? School kalau nggak salah. Itu taunya. Ya itu aja sih. Baru kayak ya cuman Suju, EXO, God Seven kayak gitu-gitu. Terus pas waktu SMK-nya udah nggak nge-K-pop, ya masih itu sih masih suka K-pop, masih suka lagu-lagunya, cuman lebih ke drama. Soalnya kan dari temen-temenku juga kan jarang banget kan ada yang K-pop karena sekolahnya juga di SMK gitu, SMK swasta sih emang. Cuman gimana ya, kayak anak-anak K-popnya tuh jarang banget gitu loh. Jadi kayak nggak punya temen aja gitu. Ya udah akhirnya
paling ya ke drama gitu. Kalau ke drama sih ada, walaupun jarang kayak gitu sih. Terus pas waktu lulus SMK, nggak sampai sih. Pas waktu kelas 3 SMK itu udah mulai eh, sedikit berhenti gitu. Nggak berhenti sih. Lebih kayak apa ya? Pokoknya pas waktu SMK itu ada kan insiden gitu. Aku dikatain temen-temenku Banjari kan kayak apa sih suka Korea plastik-plastik gitu kan. Seneng banget gitu kayak gitu. Terus ya cari tahu lah, ya kenapa sih gitu kan kan mereka juga nggak salah kan aku bilang kayak gitu. Terus kata mereka ya apaan sih kan mereka juga apa sih kayak nggak kenal Tuhan gitu kan kafir gitu ya. Jadi yang suka mereka kafir juga dong digituin. Ya udah dari situ kan cari tahu gitu loh. Ya kan aku kan mikirnya nggak semua orang Korea kafir kan. Dari situ sih akhirnya ya cari tahu gitu kenapa mereka kayak bilang kalau yang suka Korea itu kafir. Jadi kayak gitu sih. Berarti Awalnya. udah mulai ini ya, udah mulai bertanya-tanya gitu kan. Iya, udah mulai kayak gitu sih. Udah mulai bertanya, bener banget. Gitu terus akhirnya waktu itu sempet sih kayak temenku yang barengan aku yang suka ngedrama itu juga pernah kan apa ngebuat story videonya Fuad Fuad Bak, kalau nggak salah. Nah dari situ aku akhirnya tahu ini apa tahu IG-nya Sajam. Terus ya itu deh tahu tentang pernah tenggelam itu yang bukunya Sejam Mim itu ya dari situ sih. Oke, siap. Kalau Rista sendiri? Aku pertama kali dikenalin temen tuh sama BTS. BTS dan kalau aku kan kenal K-pop itu dari SMP kelas 9. Dan benar-benar jadi K-popers itu aku pikir nggak terlalu lama. Cuman waktu SMA itu aku udah lepas gitu. Jadi nggak terlalu tahu yang banyak tentang boyband Korea, girl band juga. Dan aku orangnya setia sih. Jadi Berarti ada ARMY terus temanku ya? ada temanku yang suka nontonin EXO. Ya dulu kan zamannya EXO sama BTS tuh lagi kenceng-kencengnya. Ya. Tapi aku lebih tertarik sama BTS aja. Udah di udah sih dari dari situ aku suka sama mereka. Tapi aku juga nonton drama. Cuman iya, aku orangnya bosenan sama kayak Kak Mimi. Aku orangnya bosenan. Jadinya sekali lihat drama di apa namanya? Dilihat sekilas aja. Nanti kalau misal ceritanya itu ngebosenin ya udah stop. Cari yang lain kayak gitu. Berarti emang tergantung ini ya, tergantung ceritanya gitu. Kalau interesting ya udah lanjut gitu. Kalau enggak ya udahlah bodo amat. Ya. Oke, siap. Itu tadi ini ya soal K-pop-nya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Eh, proses hijrah gitu ya. Kayak gimana ya nanya kalau proses hijrah gitu kan. Ya, titik balik atau alasan gitu kan. Juga kapan gitu kenal ex-K-popers itu tadi kalau Devita udah nge-spill dikit ya gitu ya karena dari temennya dibikin story-nya apa namanya Fuad Bah terus baru kenal Sajang Nim gitu ya kayak gitu. Kalau apa namanya kalau Rista sendiri itu kapan gitu ya? Kan terpantau bisa dibilang nggak tenggelam-tenggelam banget lah ya. Bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, kapan sih titik sadarnya kalau ngebiasin mereka tuh ternyata nggak boleh gitu. Nah, itu kapan? Apakah ketika kenal ex-K-popers gitu atau emang sebelumnya udah um, ya udah apa namanya udah mulai meninggalkan gitu. Jadi awalnya itu aku sama temanku itu kan buka YouTube, buka-buka YouTube. Hmm. Terus nemu sama video tentang
batasan hubungan antara laki-laki sama perempuan, ya hukum Terus? tentang istilah dan lain-lain kayak pacaran. Kemudian udah tahu hukum itu, wah kok jadi makin penasaran gitu. Jadinya searching lagi tentang hal lain. Nah, terus sama kayak Kak Devita, aku tahu dari akunnya Fuad Bah tentang apa sih? Tentang dunia K-pop dan hal-hal di belakangnya kayak Film dan lain sebagainya ya? iya ya. Dari situ jadinya aku waspada. Terus akhirnya cari tahu ternyata ngefans sama K-pop itu nggak bisa ya udah ngefans aja gitu. Ternyata ada hal lain yang sama Islam itu dibatasi, nggak dibolehin kayak gitu. Jadi dari situ sih. Terus akhirnya kenal sama Fuad Naim. Dan dari situ aku tertarik banget sama dakwah K-pop karena kan menarik banget ya kontennya. Udah dari situ ngikutin lah terus sampai benar-benar lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rista ikut ekskul nggak sih? Aku belum sih. Oh, belum ya. Ya, Berarti bergabung di XQ Wavers pas kapan? sebenarnya yang diajak gabung sama XLV nih. Iya, iya. Siap-siap. Nah, ya. Gerakan tim NIM ekskul semua. Oke, siap-siap. Kalau Kak Mimi ada nggak sih tadi? Oke, drama. Ada partnya nggak hijrah itu? Apa aku udah hijrah dari lahir gitu? Enggak, justru aku hijrah kayaknya 1-2 tahun lalu bahkan ya sebenarnya. Itu karena ada temanku, teman kuliah dulu. Beliau sudah hijrah duluan daripada aku, dan beliau tuh ex-K-popers gitu. Terus dia ikut kelasnya Sajang Nim, dia ikut kelas ekskul itu, terus juga selama mungkin dia mendakwah itu tuh ada setahun kali ya itu. Dan aku kayak baru bener-bener dapet hidayah itu, alhamdulillah. Itu ya di saat-saat kritis memang kayak apa ya, kadang kalau kita merasa hidup kita baik-baik aja, nyaman-nyaman aja, ya kita nggak aware sama Allah gitu kan, kita nggak datang ke Allah. Tapi saat kita benar-benar kayak terpuruk banget, udah nggak ada siapa lagi ya, nggak ada siapapun yang nolong kita, ya itu udah dapet gitu, aku dapat tuh hidayahnya dari situ. Nah, alhamdulillah setelah itu temenku memperkenalkan ekskul gitu, terus aku nonton lah dikit-dikit kayak videonya, nonton, baca apa namanya bukunya, terus ada di IG-nya Sajang Nim gitu kan. Itu kok kocak banget ini orang, lucu gitu bawainnya, dakwahnya nggak kayak ustadz lainnya gitu kan. Terus tapi make sense, masuk logika aku gitu, masuk karena waktu itu juga aku nontonnya Zakir Naik gitu kan, yang logika gitu yang masuk ke akal dulu gitu. Jadi pas dapet insight yang dari Sajang Nim ini, udah membawaannya seru, lucu, orangnya kocak, jadi aku nggak berasa berat gitu yang kayak ngikutin, oh kayak gini, oh kayak gitu. Ini tuh ternyata apa yang temanku itu selalu ceritain, dakwahin selama ini ke aku gitu. Tapi dengan apa namanya, menambah-nambah itu semua, makanya kita juga kan sebenarnya harus mengejar hidayah ya. Kita yang harus punya effort gitu, nggak cuma kayak aduh aku belum kerudungan karena belum dapat hidayah. Halo, itu kan bukan random gitu, tetap kita harus ngejar sendiri gitu. Ya alhamdulillah jadinya aku terus dia ikut yang season 1 kan, terus aku nungguin season 2-nya, terus aku ikut season 2, alhamdulillah banget itu apa ya, kayak pencerahan banget. Setelah itu kan aku ikut kelas-kelas yuk ngaji lainnya, bisa dibilang bahkan kayak terlalu barbar gitu ya. Semua aku ikutin, slow apa ya, kelas King Sifron juga, terus kelas YMCC, Academy, pokoknya apapun yang kecil-kecil, perintil semuanya aku ikutin sampai kayak agak overwhelmed gitu. Waduh, ini bentrok semua nih, bagaimana? Gitu kadang-kadang ini tapi ya
memang kalau kita nggak menyibukkan diri kita dengan aktivitas yang baik, ya pasti kita ke aktivitas buruk gitu kan. Pasti kita larinya balik lagi ke tadi, drakor lagi gitu kan, idol lagi gitu. Jadi karena aku udah mengikat diriku juga ke komunitas-komunitas ini dan kelas-kelas yang banyak itu, ya aku jadi nggak punya waktu lagi buat main game yang dulu aku pikir kayak menyenangkan, sekarang kayak aduh ada kerjaan ini, ada kerjaan itu, amanah ini, amanah itu gitu. Alhamdulillah. Jadi itu proses hijrah emang harus dipaksa dulu kali ya di awal gitu. Dari aku gitu. Iya sih benar ya. Apa namanya, ya hidayah itu ya harus dijemput gitu, nggak usah kayak ya udah diam aja, kayak ya udah deh aku nunggu aja kayak gitu. Ya nggak gitu juga gitu kan, harus butuh ya effort juga gitu, mau nggak gitu kan. Ya memang Allah bakal ngubah suatu kaum gitu kan, tapi mau nggak dia berubah gitu, enaknya kan gitu. Allah ya kami ini ya kalau ngikutin semua kelasnya YN Academy ya apa nih yuk ngaji tuh kayaknya ya Allah bentrok sana kemari gitu kan. Iya. Ya apalagi kelasnya King ya yang lumayan lama gitu kan. Wah, Masya Allah. Lebih dari 2 jam gitu. Tapi bukan 7 jam ya. Awas ini super fresh nanti di ini enggak ya. Kelas King enggak 7 jam kok. Oke, kalau Devita gimana nih proses? Bisa ceritain nggak proses hijrahnya? Tadi baru di-spill sedikit. Terus setelah apa namanya kenal Sajang Nim, terus gimana tuh? Momen-momen sadarnya tuh kapan gitu? Ketika apa gitu? Momen-momen sadarnya itu ya ketika jadi itu kan. Jadi pas waktu kenal Sajang Nim itu kan waktu itu masih kayak ngepoin IG-nya kan, kayak lihat-lihat feed-nya tentang yang ngebahas K-pop gitu kan. Nah itu masih belum ini sih, masih belum apa ya udah tahu gitu, tapi masih belum bener-bener lepas gitu loh dari K-pop. Nah terus akhirnya itu kan aku ceritakan ke temen nulis waktu itu. Jadi aku kan bilang kayak, oh ya, aku tanya kan ke dia, oh ya Kak, kalau misalkan pengen berubah itu, pengen hijrah lah, itu kayak gimana sih gitu, langkah pertama yang harus aku ambil itu kayak apa gitu kan. Nah, terus dia bilang, coba deh kamu nyari video-video kajian-kajian gitu aja di YouTube, coba dengerin aja pelan-pelan gitu, nanti kamu bakalan tahu kok. Nanti kamu bakalan tahu harus ngapain kayak gitu kan. Nah terus akhirnya aku nyari deh video kayak tentang kajian-kajian gitu kan di YouTube. Waktu itu rekomendasian temenku Ustadz Adi Hidayat waktu itu kan. Itu kan ilmiah banget kan ya ceramahnya. Ya walaupun kadang masih susah buat nyambung sih soalnya kan. Ya kayak gitu. Terus kan akhirnya awal mulanya itu dari Ustadz Adi Hidayat kan, aku itu tahu kayak untuk ini nggak plus apa sih, pokoknya pas pertama kali itu kayak bertekad gitu ke diri sendiri. Kayak, aku nggak nonton drama lagi gitu kan, kayak berusaha untuk nggak nonton drama lagi. Ya walaupun susah banget sih sampai waktu itu pas waktu SMK itu kan aku lagi nonton apa ya, Gangnam Beauty kalau nggak salah. Nah waktu itu lagi nonton Gangnam Beauty, nah barengan saat akhir-akhir episodenya Gangnam Beauty, aku itu direkomendasiin temenku drama apa ya, pokoknya trailer dan genre yang aku suka banget kan waktu itu. Nah tapi karena aku udah bertekad buat stop ngedrakor, jadi aku nonton sedikit tapi ya udah, akhirnya aku berusaha untuk nggak nonton lagi dan emang bisa sih nggak nonton drama walaupun berat banget. Terus langkah selanjutnya itu aku ngehapus semua lagu yang ada hubungannya sama K-pop, semuanya aku hapus. yang ya
Ya walaupun setelah aku hapus itu aku nyesel banget sih, ya ampun gitu kan. Kan biasanya lagu itu kayak hampir setiap hari sih aku dengerin lagu kayak mau tidur dengerin lagu, bahkan alarmku pun lagu juga. Terus kayak mau ngejalanin aktivitas sehari-hari kayak nyapu atau bersihin kamar itu juga kan pakai lagu gitu. Jadi emang bener-bener susah banget. Terus akhirnya pas udah lagu kan, terus pindah ke ini kan, terus katanya, oh iya, terus akhirnya entah dari mana itu aku milih buat nge-unfollow semua hal-hal tentang Korea kan. Nah aku mikirnya tuh kalau mau hijrah ya mesti um, menghapus semua hal-hal tentang Korea gitu. Nah tapi ternyata setelah berjalan mungkin beberapa bulan gitu kan ya, aku tuh kayak apa ya, kayak ngerasa ada yang hilang gitu loh, kayak ngerasa ada yang hilang. Terus akhirnya kayak apa ya, aku kayak bertanya gitu kan ke diri sendiri, apa sih yang hilang kayak gitu kan. Nah terus entah kenapa gitu malah ini apa kayak malah balik lagi gitu, malah balik lagi dengerin lagu Korea juga, balik lagi ke sana. Terus teman-teman kan aku cerita ke temanku, terus kata temanku ya udahlah gitu, ya udahlah jadi diri kamu aja gitu, kalau emang misalkan mau ngedrama ya ngedrama aja, kalau mau dengerin lagu Korea ya dengerin aja gitu, nggak usah kayak sefanatik itulah, kalau mau hijrah ya hijrah aja gitu. Maksudnya dia tuh kayak nggak usah sedalam itulah dibilangin kayak gitu kan. Nah tapi aku tuh ngerasa kayaknya nggak kayak gini deh gitu, kayak apa ya, kayak nggak sesuai aja gitu. Terus akhirnya dari situ kan pas waktu itu Sajahnim juga lagi open PO kan yang pernah tenggelam itu. Nah, terus itu akhirnya aku beli bukunya. Terus aku baca bukunya juga sih. Emang butuh waktu sih lama. Nah, dari situ akhirnya aku sadar kalau oh iya ya, kayak jadi selama ini aku itu emang kayak salah persepsi gitu. Udah salah sudut pandang juga. Mikir bahwa Korea itu ya kayak lampiasanku gitu, kayak hal-hal yang menyenangkan itu emang ada di Korea, tapi nggak semua hal-hal yang menyenangkan itu juga baik kan buatku gitu. Jadi dari situ sih taunya, ya walaupun emang waktu itu masih balik lagi, masih suka Korea lagi gitu, tapi udah kayak nggak nggak kayak dulu lah pokoknya kayak gitu. Kayak gitu Kalau sih. kalau kenal ex-Givernya kapan? Oh, kenal XKWVers-nya itu kapan dia waktu itu? Pokoknya pas waktu eh, nyari tahu tentang Sajangnim itu kayak pas waktu tahu buku Pernah Tenggelam itu kayaknya dari situ deh. Iya sih, kayaknya. Aku lupa soalnya. Kayaknya sih barengan pas waktu aku tahu tentang bahwa Sajangnim bikin buku itu, terus kayaknya tahu dari situ. Berarti udah lumayan lama ya. Maksudnya enggak kan kalau ex-Givers kan kayak baru-baru ya 2020. Tuh ada kembaran. Banyak loh anak ex-Givers yang mirip ternyata. Gitu lah ya, makanya kenal Sajangnim pasti tahu ex-Givers lah ya gitu ya. Iya. Jadi apa namanya, benar sih apa namanya, kalau kita hijrah itu gitu ya, apalagi hijrah dari K-pop gitu, emang kadang kita di awal tuh pengen kayak alah udahlah apa benar-benar yang ngelupain banget gitu tuh, emang nggak bisa gitu kan, pasti sama memang butuh proses gitu kan, apalagi apa namanya kayak melekat banget kan kalau K-pop tuh gitu ya, jadi nempelnya mudah terus lepasnya susah kayak gitu kan ya. Ya pokoknya move on-nya lama lah gitu, jadi butuh proses. Jadi ketika sekaligus
aku pengen lupa nih, oke langsung totalitas gitu, apa namanya, ninggalinnya ya bakalan cenderung buat balik lagi, bakal tenggelam lagi kayak gitu. Jadi emang harus ya pelan-pelan gitu kan. Apa namanya, langkah yang dilakuin Devita juga langkah yang aku lakuin ya gitu. Ngapus-ngapusin, unfollow, terus apa namanya, kadang sehari itu ya nyari kesibukan gitulah biar enggak, soalnya kalau ada waktu luang pasti tangannya suka gatal gitu kan, bukanya pasti itu, searchingnya pasti itu gitu kan ya, tanpa kita minta juga sebenarnya di YouTube atau di Instagram gitu kan muncul sendiri gitu kan. Jadi ya itu gitu, jangan apa ya istilahnya, tidak membenci gitu tapi berusaha untuk biasa aja Iya. begitu. Oke. Andini belum ada ya sampai sekarang. Bah, mungkin dia bobo siang ya guys. Nggak tahu. Super Friends yang mendengarkan, kalau ada yang mau bertanya boleh loh. Apa namanya, dibubuhkan pertanyaannya di chat gitu ya. Atau ada yang mau kepo nih kayak kurang nih jawabannya, aku tanya lagi gitu. Siapa tahu kan ada yang iseng gitu, pengen nanya lebih dalam. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah pertanyaannya, kenal X-Elf dari mana? Itu pertama. Terus kedua, alasannya jadi tim NIM. Apa alasannya jadi tim NIM? Boleh Rista dulu. Kenal X-Elf itu benar-benar baru tahu dari diajakin kak siapa ya yang ngajakin aku. Siapa? Nadia ya? Iya bukan ya? Nadia Ngajakin bukan. aku Di DM gabung. lewat Instagram apa di Ya, di mana? DM. Iya. Ngajakin aku gabung. Terus apa tuh X-Elf gitu. Terus akhirnya dijelasin dan fandomnya Suju. Tapi Sebelumnya kan aku Rista tahu Suju nggak sih? Atau tahu emang benar-benar? Oh, tahu. tahu tapi nggak tahu nama fandomnya. Oh, cuman Ya, tahu jadi kayak Suju gitu. ternyata Suju lah. Aku kan dulu kan BTS ya. Tapi kok diajakin ke XL gitu, nggak nyambung. Tapi nggak apa, sebenarnya umum kok gitu, nggak hanya tentang Suju aja. Sebenarnya bisa buat semua, cuman spesifiknya ke Suju gitu. Betul. Terus alasannya jadi tim NIM, maksudnya alasannya kan ibarat kata diajakin nih gitu. Kok mau gitu? Jadi sekarang tuh aku benar-benar mau nambah kesibukan karena udah mulai apa ya, kayak ngerasa mulai ada goyangan lagi. Jadi benar-benar mau nambah kesibukan, mau nge-push diri biar apa ya, biar lebih ada ininya apa, biar lebih ada yang memecut, biar biar bisa terus jalan gitu loh. Jadi kalau mau tetap stay di jalan ini ya udah harus berani memulai, harus berani dipecut gitu. Jadi banyak-banyakin ikut apa, ikut seminar, ikut kelas, terus ikut XL ini misalnya gitu. Kalau Devita itu kenal XL sudah di mana? Tadi kan Devita tahu ya Suju ya, karena kan awalnya juga kenalnya Suju. Gitu. Nah terus alasannya jadi tim NIM itu apa? Oke. Pas waktu pertama kali masuk FL, aku itu nggak tahu sih lebih tepatnya. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu dimasukin grup Telegram XL. Daftar yang ini nggak sih? Yang waktu open recruitment nggak? Ikut yang itu nggak, apa diajakin gitu? Open recruitment yang mana? Pokoknya waktu itu saya ingat itu di XKW first.
Kalau SMA itu kayak ada yang tanya kan, kayak fandommu apa gitu kan. Terus Oh, aku jawab, aku suka suju gitu. Terus tiba-tiba besoknya aku udah ada di itu, di grup XXXX. Ya Allah, XL. udah ada di grup itu. Terus yang waktu ini jadi tim NIM-nya? Oh iya, jadi pas waktu jadi tim NIM-nya itu kan pas waktu ikut ekskul itu kan aku kan ikut ekskul yang akselerasi. Nah, di akhirnya itu kan Sajang Nim bilang kalau misalkan kita kan punya ilmu, kalau misalkan nggak dimanfaatkan ya buat apa gitu kan. Kalau dipendem sendiri ya kan nggak bermanfaat gitu buat orang lain juga gitu. Nah, dari situ aku jadi kayak kepikiran gitu, kayak aku pernah belajar bikin apa sih, belajar untuk edit video kan pas waktu ikut kelas nulis. Niatnya sih pas waktu itu belajar video itu buat promosi buku kan. Nah, tapi karena waktu itu aku nggak lanjut, jadi kayak apa ya, kemampuan itu tuh kayak ya udah gitu, kayak ya aku kayak nggak aku manfaatkan dengan baik gitu kan. Nah, terus pas waktu Sajamnim bilang kayak gitu, aku jadi sadar gitu, kayak iya gitu kan, aku bisa ngedit video walaupun tipis-tipis gitu. Kalau nggak aku manfaatin ya buat apa gitu, ya buat apa aku belajar itu kalau nggak aku manfaatkan. Nah, dari situ aku ya udah di iseng-iseng aja gitu kan, daftar daftar untuk jadi tim NIM itu. Dan nggak nyangka juga sih kalau bakalan ke kepilih. Itu sih sebenarnya. Ya Allah, benar ya, apa namanya, menyalurkan gitu kemampuan. Iya sih, kalau kita nggak apa namanya nggak nggunain ya apa gitu kan, nggak ada manfaatnya, daripada dipendam-pendam aja gitu kan, mending disalurkan gitu. Nanti kan lama-lama jadi apa ya, kreativitasnya makin menambah gitu, jadi kan punya value gitu, nanti kan lama-lama jadi bagus gitu. Iya, aku juga ngerasa kayak gitu sih. Keren. Kalau Kak Mimi nih, kapan tahu Excel? Perasaan nggak tahu. Tiba-tiba jadi tim NIM gitu ya. Tiba-tiba bener. Ya kalau masa aku ikut daftar yang itu ya, yang di Google Form itu kalau nggak salah. Ada sebagai apa tim dari konten gitu, terus ada pilihannya, beberapa pilihan. Ya udah daftar karena saat itu kan maksudnya lagi excited hijrah, excited ikut komunitas, excited ikut segala jenis hal yang dakwah. Pokoknya kalau bisa nih dakwah ikutin deh semua yang mana aku bisa ngapain, udah aku ikutin aja semua. Jadi aku daftar mostly semua sih sebenarnya gitu. Jadi aku juga gak terlalu aware nih mana-mana aja nih yang masuk ya gitu. Sampai bingung kan Ternyata saking banyaknya. iya, tiba-tiba Nge-apply. tiba-tiba di grup misalnya di mention bikin video, bikin ini. Oh oke. Oh iya oke. Jadi nggak terasa. Aduh. Ya ibaratnya aku mau menjebak diriku sendiri aja sih dalam amanah gitu, dalam tugas-tugas yang kayak gini kan, hitung-hitung pahala gitu untuk apa namanya dakwah gitu. Aku bisa ikut turut andil dalam pembuatan sebuah konten yang mungkin misalnya aku belum terlalu bagus untuk nulis, teman-teman yang jago nulis gitu kan, terus aku bisa apa ya, kontribusi dalam skill yang lain. Jadi kan kayak apa ya, kalau selama ini kan kita merasanya kayak kita bikin sendiri, apa-apa sendiri, semuanya sendiri. Mungkin bisa, insya Allah bisa gitu. Cuma ada juga hal-hal yang mungkin akan bisa lebih besar dan lebih baik, gitu, lebih efektif bahkan dakwahnya ke orang lain kalau itu tuh jadi suatu karya yang benar-benar bagus dipegang oleh ahli-ahlinya gitu. Setidaknya ikut berkontribusi gitu ya. Ada Cuma andilnya sedikit. gitu. Gak apa gitu. Oke. Next pertanyaan. Kenapa memilih jadi konten creator dakwah?
Tapi tadi udah sebagian kejawab sih ya alasannya. Terus suka dukanya atau pengalamannya nih jadi konten creator dakwah. Kan kalau biasanya kita jadi konten creator gitu ya, ini bisa sendiri atau bisa ini ya bareng tim ya. Kadang kan ada up and down-nya gitu kan ya. Kadang ada kayak, aduh jadwalku padat nih gitu, malah ininya deadline-nya besok misal kayak gitu. Atau gimana gitu. Bisa ceritain nggak sih suka duka gitu kan. Jadi konten creator dakwah. Dari Devita dulu deh. Sebagai editor video ya. Suka dukanya itu apa ya? Mungkin ini. Oh ya, ini kan aku kan tim deadliners kan. Jadi kalau misalkan ngerjain apa-apa itu selalu mepet deadline banget itu. Kalau nggak H-1 ya H-2 itu baru aku ngerjain kan. Nah, yang dukanya tuh kalau ngerjain H-1 itu kalau misalkan ada perbaikan itu kan kayak ya ampun kayak ada video udah jadi gitu kan, terus ada beberapa yang nggak sesuai gitu, terus kayak apa ya, kayak panik duluan gitu loh, jadi kayak ya ampun ini belum selesai, yang itu belum ketiga ini belum selesai, terus ketambahan ini gitu kayak jadi pusing banget gitu kan. Nah tapi dari situ aku juga jadi kayak tahu gitu, kayak misalkan kalau misalkan kamu nggak mau kayak gini ya mesti dikerjain di awal waktu gitu kan. Nah, kalau untuk berusaha yang kayak gitu kayak susah banget gitu kan, karena emang sukanya yang mepet-mepet deadline gitu. Nah tapi kalau misalkan aku kayak gitu terus ya kan emang nggak ada perkembangan juga, jadi kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Kalau dukanya ya itu tadi, kalau misalkan udah mepet banget sama deadline terus ketambahan tugas-tugas yang lainnya gitu, atau enggak barengan sama nulis atau barengan sama tugas-tugas yang lain gitu. Jadi kayak sumpah sendiri aja sih. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi ya, walaupun mungkin aku bilang gitu kalau ya ampun susah banget, ya ampun kayak gini, ya ampun kayak gitu kan, tapi kayak ngerasa gimana ya, kalau kalau video itu atau kalau nggak tulisan itu udah selesai, udah jadi gitu, kayak lega banget gitu loh. Kayak ya apa ya rasanya tuh kayak ya lega aja gitu. Gimana sih Long gitu jelasin? ya. Ya plong banget gitu, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu, walaupun ketika ngelewatin prosesnya itu kayak sumpah sendiri gitu, kayak ya ampun gitu. Kayak kan aku pernah gitu kan pas waktu ngerjain video kalau nggak salah itu kan barengan gitu kan sama sepupuku yang lagi ngerjain tugasnya, terus dia bilang kayak gini, kamu lomba apaan sih gitu, kan udah lulus kok, ya santai-santai aja gitu loh, ngapain sih repot-repot mikir, aku yang sekolah aja nggak mau mikir, kenapa kamu yang nggak sekolah malah repot-repot mikir gitu. Tapi menurutku gitu kan, setiap manusia kan emang mikir ya kalau dia masih hidup kan. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih aku mikir untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin bermanfaat gitu kan buat orang lain. Tapi sesudah itu tuh kayak ya itu tadi plong gitu, kayak bahagia banget gitu, nggak tahu deh kenapa. Tapi pas waktu aku pernah baca itu emang kan kalau misalkan pengen bahagia yang nggak bayar itu ya ini kayak apa ya, memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, kayak gitu sih. Devita biasanya dapat inspirasi itu lewat apa gitu, kayak aku kan juga ngedit video ya, kebayang sih kadang di tengah ngedit tuh kayak duh nambahin apa lagi ya gitu, kan suka kayak gitu tuh. Apa namanya, Devita biasanya ngapain? Biasanya kalau kayak gitu aku diem, biasanya sih kayak aku kan ngeditnya pakai HP ya Kak, jadi kayak jauh-jauh dari HP dulu, kayak ya diem atau enggak makan gitu, terus kayak minum gitu, ngobrol-ngobrol sama mbakku atau sama adikku atau sama ibuku gitu.
Tapi kalau dari situ nggak berhasil juga untuk kepikiran apapun, ya kadang nonton videonya teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ngeliat IG gitu kan, yang siapa sih yang biasanya suka bikin konten video gitu, yaitu aku lihat. Dan aku kadang dapet inspirasinya dari situ. Keren. Oke, lanjut ke Rista nih. Ada nggak suka duka atau pengalamannya gitu jadi konten creator gitu. Nah, Devita. Kan salah, ketukar-tukar. Rista kan spesialis ini nih, menggambar. Ya, Tangannya estetik. aduh, apalagi kayak Ya, iya kan benar kan, daripada aku bikin garis lurus aja bengkok kan, ya gimana? wah nggak tahu. Jadi Gimana gimana? yang paling inget tuh pas pertama kali masuk XL kan, dapat tugas baru nih. Jadi pertama kali masuk langsung dikasih tugas konten bedah lagu. Waktu itu Miracle ya, Iya. Miracle, dan aku kaget 10 slide. Dan itu mau itu mau gambar apa aja ya gitu. Tapi karena baru masuk jadi masih semangat. Jadinya, dan waktu itu baru dikirim bahannya itu kalau nggak salah mepet Hamin berapa ya, Hamin 2, kalau nggak salah Hamin 2 ya. Iya kan. Ini itu Lupa juga. jadi pas Hamin 1, kalau nggak salah pas hari H mau iya Hamin 1 pas malam kan aku upload ke grup, terus minta pendapat sama teman-teman yang lain kan, teman-teman denim. Habis itu dikasih saran lah, dikasih kritik dan saran. Terus kok aku kaget, kok banyak banget ya. Banyak yang komen kurang ini kurang itu, aduh, kena mental. Terus habis itu sabar sabar. Jadi tapi enggak kok, rule ini buat belajar gitu. Jadi itu yang paling aku inget sih. Dan kalau misal inspirasi menurut aku sih, kalau aku sendiri cari lewat ngelakuin hal-hal yang aku senangi gitu. Misalnya baca puisi, mendalami buku puisi. Pokoknya kalau mau cari inspirasi harus ngegalau dulu. Harus Ya. ngegalau dulu, nggak tahu galau apa, pokoknya ngerasain perasaan galau gitu. Bacain buku puisi, terus lihat-lihat video YouTube, atau awalnya itu lihat video tutorial gambar dari YouTube, tutorial ilustrasi dari YouTube. Jadi dari situ kan kayak termotivasi, gambarnya orang ini kok estetik ya, bagus ya gitu. Jadi aku langsung pengen ikutan, langsung pengen mikir gitu loh. Jadi dari situ sih. Rista mulai ngegambar, nggak enak banget ngomongnya gambar. Mulai belajar ilusnya dari kapan? Udah lama apa baru-baru? Aku kalau sebenarnya aku kan nggak bisa gambar ya. Aku nggak bisa menggambar sama sekali. Maksudnya kalau kalau dibanding sama teman-teman aku yang lain, satu SMA itu, ya paling nggak waktu udah seusia SMA kan kita udah pinter gambar ya. Maksudnya nggak cuman gambar yang sederhana aja gitu. Kalau Ya, lihat bukan teman-teman, gunung dan sawah gitu ya. heeh, Gunung kalau sawah dan dibanding sama teman-temannya. teman-teman aku tuh aku malu gitu. Kalau ngegambar itu paling paling lama banget waktunya daripada yang lain. Waktu itu pas kelas 1 SMA. Jadi awal-awal masih semangat-semangatnya hijrah. Terus kan banyak banget konten bermunculan di IG tentang ilustrasi ya waktu itu, terutama hijab alila. Dan aku termotivasi dari itu, kok keren banget ya dakwah sama ilustrasi. Jadinya aku pengen, wah aku harus bisa kayak gini nih gitu. Jadinya dari situ aku mulai coba-coba aplikasi, tapi akhirnya terhenti sampai kelas 3 SMA.
Dan dari situ aku pengen belajar lagi, dan ya udah sampai sekarang masih belajar. Udah keren kok. Aku aja pengen belajar. Nggak tahu kapan tapi. Pokoknya keinginan yang kuat. Proses ya. Kalau apa namanya bikin karya, misalkan kayak ngeilus gitu langsung bagus, ya nggak ada namanya proses gitu ya. Jadi semua butuh prosesnya dari jelek dulu gitu kan. Agak bagus gitu, bagus baru bagus banget gitu kan. Dan yang paling nyebelin sih rasa nggak sabarnya ya. Nah, itu. Mau bikin ini masih proses, kok nggak jadi sih gitu. Jadi muncul rasa males ngelanjutin. Itulah pokoknya. Iya ya, apalagi gambar gitu ya butuh kesabaran tinggi gitu karena kan detail gitu ya. Iya. Detail banget. Nah, itulah salah satu alasan aku males karena anaknya tidak sabaran. Pengennya langsung jadi padahal mah kudu Padahal kan di-sket kuncinya dulu katanya sih kuncinya dinikmatin aja. Tapi kan siap-siap. salah. Ya, makasih loh. Habis ini belajar gambar deh aku. Makanya ikuti ekskul ilustrasi promosi. Oke, lanjut nih ke Kak Mimi. Kayaknya Kak Mimi ini paling aku tengok-tengok deh ya, aku terawang-terawang dan aku Aduh. Perhabas sih. Kayaknya paling banyak suka dukanya deh. Karena kan kontennya berarti ada dua versi nih, konten sendiri gitu ya. Kayaknya Instagramnya Kak Mimi tuh lumayan keisi guys. Iya, effortnya lebih banyak gitu. Ngefans sama Kak Mimi. Iya Enggak, kan? Allah Akbar. Aku baru stalking. Oh ternyata ini ya yang dimention di Yung aja. Iya dong. Ya. Nah itu gimana suka dukanya konten sendiri sama konten berjamaah? Aku konten berjamaah sih, konten bareng-bareng gitu. Iya betul. Kalau ya memang konten sendiri itu karena kita benar-benar apa yang kita mau sendiri, ya mau jelek mau bagus itu pertimbangan kita sendiri, penilaian kita sendiri. Benar banget yang kata Arista tadi bilang, kita merasa udah ngerjainnya susah, lama, udahlah ini udah paling mewah dan udah paling bagus lah menurut kita. Kita lempar nih ke grup, loh kok banyak masuknya, merasa kok kayaknya salah banget aku bikin ini, apa jelek ya, apa enggak ini, apa gimana, itu kan langsung menyerang gitu kan ke diri kita gitu. Padahal kayak seandainya kalian tahu effort besar itu yang sudah aku berikan kepada bikin ini tuh nggak bikin gini doang loh, ini tuh lama berjam-jam bla 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 gitu. Itu sebenarnya tuh benar aku rasain banget kayak gitu. Dan wajar ya kalau kita pasti pengen karya kita dihargai atau kayak karya kita dibilang bagus, dibilang dan bahkan zero improvement gitu, kayak udah ini mah udah bagus banget nggak usah diperbaiki lagi gitu kan. Kayak kadang-kadang kita berharapnya kayak gitu. Cuma memang itu juga harus pembelajaran dari kita bahwa justru kalau kita sikapi dengan mereka berarti punya selera yang mungkin juga mewakili beberapa orang lain, audiens lain gitu. Kalau tipe-tipe orang kayak aku mungkin udah oke nih dengan background musik yang kayak gini karena aku tipe background musiknya kayak misalnya kalau bikin video kan ada background musiknya kan, kita taruh background musik apa gitu. Terus kita orang yang misalnya anak indie, ya pasti suka musik-musik yang indie, musik-musik yang lofi yang kayak gitu. Nah, tapi kan ada beberapa kalangan yang ngerasa aduh kayaknya itu musiknya terlalu jedak-jeduk gitu. Coba yang Islami dikit gitu. Nah, itu juga pembelajaran gitu buat aku juga. Oh iya ya, karena kita mau merangkap ke beberapa kalangan gitu, ke beberapa orang juga. Kita harus ibaratnya nggak terlalu spesifik tapi juga nggak terlalu general gitu. Dan itu masukan-masukan ngelihat dari tema. Kalau temanya masa temanya hijrah Nabi tapi musiknya begini kan nggak nyambung. Nah, kayak gitu itu kan kadang-kadang miss dari diri kita karena kita juga kalau kebawa
bikin kontennya kita kebawa sendiri itu feel-nya tuh udah kayak kita kebawa sendiri sehingga kita kadang suka lupa gitu dengan aspek-aspek lain. Alhamdulillah kalau dari komunitas aku dapat input dan insight banyak hal ya, justru bukan dari konten aja, malah misalnya manajemen waktu gitu, kerjasama dengan orang lain, bagaimana memanage husnuzon juga gitu gitu kan. Kadang kan ada hal-hal yang namanya via chat aja, via online aja gitu. Maksudnya tugas kelompok aja kita kadang suka, aduh, kok si ini gini, si itu gitu. Kadang suka ada friksi-friksi. Padahal mereka memang niatnya baik, niatnya bagus, justru mau membuat karya itu lebih baik gitu, karya itu lebih bagus. Nah itu aku dapat banyak ilmu gitu dari teman-teman di Excel juga. Gitu. Kadang misalnya tadi kadang malesan nggak dapet mood gitu gitu nggak dapet moodnya dulu lagi nggak pengen banget tapi besok deadline gitu jadi apa ya teman-teman yang nge-reminder gitu karena kan aku kan mikir juga gitu wah aku nih nge-remind diri sendiri aja udah susah tapi mereka nih nge-remind orang lain gitu nge-reminderin orang lain itu kan berarti effort juga dari mereka gitu kan itu juga bentuk mereka tuh sebenarnya care gitu sama kita hal-hal itu yang aku dapetin selain kalau kita bikin konten yang full dari diri kita sendiri gitu. Sebenarnya sih dari Allah gitu ya, kita cuma wasilah aja. Gitu, Kak. Sebentar ya, di tempat aku lagi azan. Oh iya, Masya Allah. Oke, lanjut. Nah, Kak Mi, gimana sih apa namanya lebih sulit mana sih? Kayaknya lebih sulit mana misalnya bikin konten sendiri atau konten bareng-bareng? Masing-masing ada beda sudut pandang soalnya sih menurut aku bukan Ada susah tingkat atau ada iya tingkatnya iya sendiri gitu ya. susah karena mungkin ada hal yang sebenarnya kita kurang kurang suka atau senang karena soalnya kalau kita ngerjain hal yang kita sukai mau sesusah apapun pasti bakalan kita lakuin dong gitu mau mau kita kerjain sampai 12 jam itu video kalau emang kita senang gitu ya kita kerjain 12 jam gitu itu nggak susah nggak sedih nggak ya paling capek gitu kan lupa makan lupa segalanya gitu begadang hanya gitu untuk ya. bikin satu video itu doang iya begadang tapi kan kita rela-relain untuk bikin itu jadi kalau menurut aku kadarnya bukan susah atau mudahnya karena itu juga relatif tapi lebih ke aspek tadi kalau misalnya agak tipenya perfeksionis gitu pasti ke konten sendiri tuh berasa aduh ini kurang aja gitu aduh ini tuh aduh mau pengennya begitu jadi gimana kita nge-manage jangan terlalu berasa pengen sempurna ibaratnya ya memang kita memberikan yang terbaik tapi kalau bisa kita kasih deadline ke diri kita sendiri aku mau ibaratnya launching kontenku sendiri pada tanggal segini-segini atau minggu ini. Jadi ya kita akan berusaha sebisa mungkin gitu dengan waktu itu dengan time limit itu ya harus kita post gitu. Sama aja kan kayak dengan di komunitas kan ada deadline-nya, tapi deadline-nya dari orang lain itu aja. Deadline-nya dari komunitas, bedanya gitu aja. Kalau yang konten sendiri deadline-nya kita bikin sendiri. Kita yang menentukan sendiri. Kalau nggak gitu soalnya bakalan kebawa sama arus gitu. Kita ada kesibukan apa aja, udahlah lupa gitu. Oh iya ya dulu kan aku mau bikin ini kok nggak jadi gitu nggak jadi. Makanya aku juga suka ikut yang kayak misalnya bentuknya
tipe-tipe giveaway atau kompetisi atau yang tipe benar-benar dari apa ya, ada dorongan eksternal karena mereka ada deadline-nya kayak kemarin Here Now-nya ya, Yungaji gitu kan ada deadline-nya gitu. Itu aja aku post ya benar-benar di malam-malam gitu kan deadliner tadi gitu. Cuma karena memang apa namanya ada deadline-nya, jadi mau nggak mau ya udah post, mau bagus mau jelek mau menurutku itu kurang, ya maksudnya karena kita yang bikin kita tahu kan ya celahnya di mana, orang mah lihatnya bagus enak padahal mah kita sendiri ini tuh kurang ini kita bisa ngelis gitu banyak kurangnya gitu. Aku mau bikin lebih baik, lebih gini gitu. Jadi kalau di komunitas alhamdulillah gitu bisa kita lebih dapat kritik saran bahwa itu udah oke atau enggaknya kan saat kita lempar ke tim komunitas kan gitu. Ini udah oke atau belum, terus nanti dapat masukan, oh pengennya kayak gini, oke. Nah setelah di approve semua, itu kan setidaknya mendapatkan respon gitu kan. Dan dari deadline-nya itu sendiri juga bisa kita menentukan lah, oh sejauh mana kita mau bikin seperti apa gitu. Iya sih benar. Ibarat kata mah kalau untuk konten kita sendiri gitu kan ya standarnya ya kita gitu kan, tapi enaknya juga di maksudnya komunitas gitu kan, jadi ada yang ngoreksi gitu kan. Kadang kan kita suka ada yang kelewat lah, kadang ada typo gitu, kadang ada yang kelupaan gitu, jadi ada yang ngingetin gitu kan. Jadi ya apa ya, bersatu untuk menghasilkan sebuah konten yang bagus seperti itu. Alhamdulillah. Dari Superfans ada yang mau bertanya nggak? Boleh loh di chat atau secara langsung. Pertanyaannya aku sudah habis sih. Sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi sepertinya kakak dan adik-adik ini tidak begitu tenggelam gitu, jadi saya tidak begitu leluasa untuk bertanya gitu ya. Untuk ke ranah K-pop. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Sekarang kan gini, sekarang kan kita berarti jadi konten creator dakwah nih yang apa namanya sasarannya gitu kan atau objeknya itu K-popers gitu kan. Nah, pasti kan pernah ya gitu ya, maksudnya kayak Devita gitu kan, kayak Rista, Kak Mimi mungkin ke drama gitu kan. Nggak bisa kita pungkiri sekarang tuh ya K-pop makin menjadi-jadi gitu kan, drama kayaknya setiap apa muncul aja gitu kan, terus kadang kagak season 1 gitu, 3 season sekalian dibikin gitu kan, 4, 5, 10 kalau bisa ya dibuatnya sama Korea itu gitu. Nah gimana sih apa namanya caranya buat bertahan gitu kan, ibarat katakan kayak kita tuh kayak di satu sisi, aduh aku kadang tergoda kadang enggak nih sama bias misalnya atau sama drama gitu kan. Nah di satu sisi juga aku harus menyampaikan, harus bikin apa namanya ya apa namanya apa sih sebuah karya gitulah yang bisa menyadarkan teman-teman yang lain. Nah gitu gimana cara Antuna bertahan gitu. Dari Rista dulu. Ya, habis ini kita tanya-tanya Kak Mimi. Boleh lempar dulu nggak? Boleh deh, ya udah ke Devita. Pokoknya berat banget ya pertanyaannya. Oke, baiklah. Iya Kak Safira, habis ini kita bombardir Kak Mimi nanyain hit and run. Boleh Dev, gimana Dev? Apa nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab. Apa susah juga dijawab? Iya, boleh dilempar aja dulu deh. Oh juga. Enggak, maksudnya gimana sih caranya bertahan biar nggak tergoda lagi gitu. Kan tadi kalau Devita cerita nih bahwa aku tuh udah hijrah Kak, terus habis itu
kok kayaknya ada yang hilang gitu kan, terus akhirnya tenggelam lagi gitu kan, pasti ada ya simpang siur gitulah di awal-awal gitu kan. Nah sekarang kan udah lumayan ini kan ya udah ngajinya lumayan gitu kan, ikut ekskul juga, kemudian ya banyak hal lah yang apa namanya udah keisi lah gitu kan lah sakofahnya gitu kan. Nah gimana caranya Devita gitu untuk tahan godaan itulah gitu. Yang sekarang kan makin di mana-mana comeback gitu kan, kontennya sampai disiarin di TV Indo gitu kan. Iya. Kalau aku gimana cara untuk bertahan adalah mencoba untuk nggak kepoin mereka. Kayak misalnya eh, kayak berita tentang mereka comeback atau apapun. Sekarang kan Korea kan sering banget kan muncul di iklan-iklan TV gitu kan. Nah, mungkin cara untuk bertahan adalah nggak nonton TV. Mungkin. Sebenarnya enggak. Iya, nggak apa-apa. Kenapa kami bisa Marista? Oh, oke. Iya, nggak Iya, apa-apa deh. jadi enggak udah selesai. Jadi kayak gitu. Mungkin kayak belajar untuk nggak melihat mereka dulu gitu. Jadi Minimalisir ini ya. Lihat ya, kalau bisa ya nggak usah gitu ya. iya, Daripada dilihat dan ditengok dan dicari gitu, mending nggak usah gitu. iya kayak itu sih. Terus kadang juga mungkin kalau lagi apa ya galau atau kurang motivasi atau apapun itu kan biasanya kan overthinking gitu kan aku overthinking banget. Nah itu adalah hal-hal yang rawan banget untuk balik lagi kan untuk ngedrakor atau denger-denger lagu Korea gitu kan. Nah tapi dari situ aku kadang juga ngalihin ngalihin keinginan untuk nonton mereka itu ke sesuatu yang mungkin um, lebih bisa untuk mengubah insightku gitu. Jadi kalau nggak baca buku motivasi atau nggak dengerin podcast tausiah gitu kan, kayak gitu sih. Jadi ketika aku ya kayak gitu sih. Ketika aku overthinking aku selalu kayak gitu. Jadi untuk bertahannya ya itu tadi gitu. Kalau misalkan ada keinginan untuk ngepoin mereka atau kangen mungkin ya kan kangen mereka itu aku paling ngalihinnya ke ya daripada ngedengerin lagu mereka gitu kan aku ngedengerin podcast aja lah gitu ya podcast apalah podcastnya saja meme atau Ustadz Felix gitu kan paling akhir-akhir ini juga kayak gitu sih kak. Ya, berarti emang pengalihan gitu ya, daripada nontonin mereka mending nonton kajian gitu, daripada dengerin lagunya mereka mending baca buku gitu kan. Ya. Gimana Riz, sudah nemu jawabannya? Jadi Apa kurang lebih sama? kurang lebih sama, cuman kalau aku dari awal komitmen ke diri sendiri itu waktu lepas dari K-pop itu ini jangan apa ya nemu quote sih dulu itu kalau urusannya seorang muslim itu selalu bermanfaat gitu. Jadi kalau misal urusanmu itu nggak bermanfaat, banyak yang nggak ada manfaatnya, berarti kamu itu bukan nggak diakui sebagai salah satu ciri seorang yang beriman. Jadi dulu itu aku semangat semangat cari apa ya konten-konten yang bermanfaat. Kalau ngelakuin sesuatu itu pasti dinilai dulu gitu. Mau like aja, sekedar like. Misal teman-teman ngupload konten di YouTube, misal nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus kan broadcast ke semua semua orang gitu ya. Suruh like, subscribe dan sebagainya. Nah, aku itu nggak jadi salah satu yang mendukung mereka. Jadi ya udah aku nggak pernah bales gitu. Terus
dari situ juga aku berdoa sama Allah gitu. Ya Allah, aku minta ditampar langsung olehmu. Kalau misal aku eh, banyak olengnya lagi gitu. Kalau misal aku lalai, tolong tampar aku langsung gitu. Dan benar kenyataan di apa kemarin itu kan aku juga futur, mulai futur kembali. Terus tanpa aku sadari kan yang namanya Rob semesta alam ya beda dengan manusia. Caranya menegur kita itu kan beda ya. Jadi pada pas aku malam sebelum graduation SMA, Hmm. itu aku diberi suatu peristiwa yang nggak mengenakan. Hmm. Jadi aku kan merasa pusing. Ternyata aku minum obat sebelum aku makan dulu. Hmm. Dan dari situ udah ngerasa nggak enak kan waktu pertama ketelan di tenggorokan. Jadi kayak ngeganjel gitu. Terus ya udahlah, biasa aja, masih ngerasa biasa aja. Udah masuk ke kamar, mau tidur, persiapan tidur, kok kayaknya nafas itu kayak nggak enak gitu loh. Kayak kok ngerasa kayak terhenti beberapa detik, kesulitan nafas, terus akhirnya panik 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 banget. Terus sampai orang-orang rumah itu kaget gitu karena kan udah malam ya, Hmm. panik banget. Akhirnya nggak ketolong juga, maksudnya nggak, masih panik. Akhirnya dibawa ke dokter. Dokternya tutup ke puskesmas. Nah, dalam perjalanan ke puskesmas, nah aku kalau misal kita sesak nafas kan, apa itu namanya, apa sih yang rendah itu, Apa itu? kadar oksigennya ya. Hmm. Nah, di perjalanan itu aku ngerasain bahwa tubuhku itu kayak kayak kesedot gitu loh. Kayak Jadi ditarik ya. aku dibonceng bapak, di belakangku ibu, aku di tengah. Sambil pegangan bapak, aku sambil sambil menggeh-menggeh, sambil kesulitan nafas. Di perjalanan ditambah udara dingin dan Hmm. aku lagi oksigennya lagi turun. Jadi apa sih, saturasi ya? Saturasinya lagi turun. Nah, di perjalanan itu jadi badanku itu kayak ngerasa kesedot, apa sih, darahnya. Jadi kan kayak kayak kaku gitu ya, kesedot semua. Tapi cuma separuh aja, yang sini masih masih bisa gerak, yang sini udah putih, dan sini udah putih, Hmm. udah kayak kaku gini. Bener-bener waktu itu udah aku bilang, apa ini waktuku ya, apa ini waktuku ya gitu. Aku terus aja pikir, pokoknya minta ampun kayak gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama ibu, aku udah nggak kuat, udah capek nafas gitu. Soalnya kan di sini udah keluh. Pas sampai di puskesmas, disitulah diperiksa tuh saturasi oksigenku udah merah gitu loh, udah tit 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 gitu. Nah, tapi dalam keadaan yang masih sadar, bisa bayangin kan ngelihat keadaan sendiri udah kayak gitu, tapi masih setengah sadar. Terus perawatnya tuh bilang, wah, ini udah udah apa, ini udah sulit bu, udah sulit. Sulit apa? Jadinya dari situ negatif thinking lagi. Ternyata kok perawatnya santai aja sih, nggak gimana gimanain aku, diapain kayak gitu. Nggak, itu tuh santai aja mereka. Terus disuruh tenang aja gitu. Coba coba relaksin tubuh, tenang aja. Nah, akhirnya ternyata setelah setelah perawatnya bilang kalau memang itu salah satu efek dari obat yang diminum karena belum makan. Salah satunya itu. Terus yang kedua, panik dari diri sendiri. Jadi kalau misal sekali panik itu, tubuh ternyata itu langsung ngerespon yang sangat luar biasa. Kayak tadi, aduh, rasanya kayak hari terakhir di dunia ngerasanya. Setelah peristiwa itu, aku jadi kumat-kumatan. Jadi itu kayak mungkin trauma ya. Setiap malam itu pasti nggak absen dari sesak nafas.
maksudnya ngerasa sesek nafasnya, nggak nyaman. Setiap mau tidur itu pasti ngerasa sesek. Jadi sebelum tidur itu nggak bisa langsung merem gitu sampai sekarang. Tapi sekarang sudah bisa mengelola ini sih, kepanikan, sudah bisa mengontrol diri sendiri. Cuman seseknya masih ada. Kadang itu juga suka tiba-tiba itu merinding sendiri, merinding, panas panas dingin, terus tiba-tiba itu tangan itu kayak putih sendiri gitu. Nggak tahu ya kenapa, tapi perasaan aku nggak mikir apa-apa, cuman itu yang terjadi di tubuhku. Dari situ aku mikir lah, kayaknya ini teguran Allah gitu, benar-benar teguran Allah. Kalau misal, oh iya ya, akhir-akhir ini aku memang mengakui bahwa aku terlalu lalai, terlalu males, akhirnya banyak yang dilupain, dan ini teguran dari Allah gitu. Sampai sekarang pun aku masih berusaha untuk bangkit lagi gitu, untuk mendekati Allah lagi, untuk memperbanyak cinta lagi. Jadi luar biasa sih teguran Allah itu. Sekarang pokoknya ya jangan, gimana ya, kalau kita bikin bikin suatu permintaan, suatu doa, mending dipikir dulu gitu. Jadi kan kalau misal Allah udah turun tangan itu udah beda lagi gitu. Terus udah sih, itu yang bikin motivasi aku supaya aku terus tetap ingat sama tujuan awal aku hijrah. Ya, Masya Allah ya. Aduh, speechless sama ceritanya. Itu benar-benar. Jadi kadang emang apa namanya, ya teguran itu tuh ya bisa berupa sakit, bisa juga berupa kesenangan gitu. Jadi kita jangan sekali-kali coba buat lalai gitu. Tapi kadang kan suka terlena gitu ya. Kadang tidak sadar gitu dengan keterlenaan itu, ya itu juga sebenarnya ya teguran gitu. Cuman kadang kan suka nggak sadar. Gitu. Oke, Kak Mimi nih. Kalau Kak Mimi sih pertanyaannya karena anak XK Dreamers gitu ya. Dan beberapa ini ya bedah drama gitu ya. Gimana tuh caranya biar nggak ini lagi? Kalau aku pribadi tuh aku udah benar-benar stop nonton drama ya. Benar-benar stop udah dari awal 2020 gitu kan. Kalau sekarang pengen nyoba-nyoba lagi, aku mending enggak gitu loh, karena ya potensinya tuh bakal lebih gede gitu kan. Pastilah ada gitu kan di momen-momen tertentu, di adegan-adegan tertentu aku langsung ya melewat gitu kan. Tapi kayaknya sepertinya Kak Mimi ada bisa gitu kan. Enggak, ya Allah. Gimana tuh gitu? Kalau dulu kan mungkin nonton drama kayak ya udahlah nonton aja gitu kan. Ada melihat-melihat ya udah melihat aja. Tapi kalau sekarang kan kayak oke, fokus, ini harus dibedah ini. Gimana tuh untuk mempertahankan itu? Ya, ini soalnya bahasannya futur ya, berarti kalau kita lagi futur, lagi low banget, apalagi di saat momen-momen periode wanita itu kan ada ya. Saat itu yang kita feeling, aduh benar-benar capek, apa-apa tuh berasanya salah aja semua. Itu ya benar banget, ada teman-teman juga yang lain. Dan dalam prosesnya itu, kalau buat aku sih kita harus sabar sama diri sendiri. Sebenarnya daripada kita maksudnya ya, kita selalu memaklumi orang lain. Oh ya nggak apa-apa kalau kamu belum bisa begini, nggak apa-apa. Yang penting sedikit-sedikit kamu udah bisa gini kan. Gini, kalau kita nasihatin teman gitu kan. Tapi kenapa kita nggak memaklumi diri kita sendiri gitu? Kadang-kadang kita terlalu keras gitu sama diri kita sendiri. Harus off banget drama Korea, off banget K-pop, udah nggak boleh, buang semua, bakar. Itu kan berasa justru kita jadi kayak rebel gitu, berasanya jadi seolah langsung iya, soalnya aku pernah juga dulu kayak hijrah yang ibaratnya drastis, bukan ekstrim ya, tapi maksudnya benar-benar langsung jeruk gitu, baca Quran tuh seharian 4 juz gitu langsung gitu, besoknya tepar, jatuh gitu. Jadi, nah maksudnya dari situ kita kan
harus ngelihat diri kita sendiri, kapasitas diri kita sendiri. It's okay loh buat berprogres pelan-pelan. Nggak apa-apa untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Tapi kita sambil tambahin yang baiknya gitu. Jadi lama-kelamaan yang buruk dan keinginan untuk nonton drama Korea itu ya jadi secara apa ya, alam bawah sadar kita nggak ngeh bahwa kita harus meninggalkan. Gini loh, kalau kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, pasti kita nggak mau dong. Kita kan kayak berasa dipaksa, disuruh. Nah, itu makanya aturan tuh kadang ada yang bilang aturan ada untuk dilanggar. Bukan gitu konsepnya. Jadi kayak kita bikin sesuatu yang memang harus kita lakukan itu menjadi menyenangkan dan itu menjadi sesuatu yang udah spontan kita lakukan. Kita seneng kok. Dan misalnya gini, kita bukan terpaksa datang ke kajian, tapi emang karena kita seneng gitu. Aduh, aku seneng aja gitu ke kajian. Sekarang aku seneng. Dulu aku, ya Allah, dengerin Ustaz Adi Hidayat misalnya, ya Allah, Akbar, ini bahasa apa lagi, kata-katanya udah kata-kata tinggi gitu. Tapi lama-kelamaan misalnya dari awal yang kita senang dulu, misalnya dari Sajang Mim kan, terus kita baru kenal terminologi bahasa Arab kayak gini, kayak gini, akidahnya kita benerin dulu di diri kita gitu. Lama-lama kita jadi punya keinginan sendiri untuk bisa khusyuk dalam sholat. Akhirnya kita cari-cari ustadz yang tentang fikih sholat. Akhirnya sekarang malah seneng nontonin Ustadz Adi Hidayat ngejelasin hal-hal yang teknis banget gitu. Padahal dulu kita kayak, aduh, apaan nih gitu. Nah, sekarang secara spontan kita nggak disuruh, nggak ada yang maksa. Bahkan kalau ditanya, kamu nonton drakor apa sekarang? Apa ya? Aduh, terakhir malah apa gitu. Karena saking kita udah terlalu menjejal diri kita sendiri sama hal-hal yang baik, lama-kelamaan yang buruk itu tuh hilang sendiri. Tapi kalau kita memaksakan, kita kayak nge-push banget gitu. Nggak tahu ini tipe aku kali ya. Kalau aku tipenya kayak apa ya, susah, agak-agak susah kalau misalnya memaksakan banget ini harus ini. Ya setidaknya hal yang kecil-kecil aja sih. Menurut aku kalau futur itu wajar banget. Ya kan namanya manusia dong, tempatnya salah. Kalau selalu sempurna, selalu baik, itu namanya malaikat. Jadi ya udah, kita jadi manusia gitu. Jangan terlalu melampaui batas kayak pengen jadi malaikat. Kita punya batasannya sendiri. Makanya kita justru futur itu diberikan Allah supaya kita balik lagi ke Allah. Kita minta tolong gitu, kalau ya Allah buatlah aku supaya terus beriman kepadamu, supaya aku terus istiqomah. Aku memang kurang, aku memang pasti banyak jatuh-jatuhnya. Kan kalau misalnya kita lempeng-lempeng aja, bisa jadi kita sombong gitu kan. Bisa jadi kita ngerasa, ya aku bagus-bagus aja nih, aku baik-baik aja, udah dakwah, udah itu loh gitu. Itu kan jadi kita malah nggak ada introspeksi ke diri sendiri. Justru futur itu bagus, itu tandanya kamu manusia. Menurut aku gitu. Iya betul sih. Ya pastilah ada futur-futurnya gitu ya. Masa ibadahnya on terus gitu kan. Cuman ya emang apa namanya, ya ketika futur itu ya jangan jadiin alasan juga yang kayak aku futur nih, ya udahlah apa namanya, tenggelam sekalian aja gitu. Ya enggak juga gitu kan. Ya berproses lah gitu semuanya. Oke, tadi Kak Safira nanya tuh. Masya Allah. Special for Kak Mimi ya pertanyaannya. Ya aku juga kepo sih sebenarnya gitu kan. Apa tadi? Tadi Ini proses ini, penasaran kemarin proses pembuatan lagu Endran itu gimana Kak, bisa diceritain nggak? Soalnya keren banget gitu. Berarti kan Kak Mimi kan bikinnya dari nol gitu kan. Nol. Ya kan, maksudnya dari penyusunan lirik, kemudian aransemen dan lain sebagainya. Ya, kalau dari teknis pembuatan, memang dari dulu aku suka main gitar gitu, suka musik, punya band juga gitu kan, bikin lagu. Aku suka bikin lagu, suka kalau misalnya puisinya mama, puisi adik aku bikinin jadi lagu gitu. Meskipun ya udahlah buat kesenangan pribadi doang gitu. Kadang pas sekolah juga aku bikin, terus ikutin lomba, alhamdulillah dapet gitu. Nah, kadang hal-hal yang kita nggak sadari itu bisa di masa depan punya arti, punya makna. Kan ibaratnya gini, aku bikin lagu gitu, main gitar. Apa sih hubungannya sama hijrah?
hubungannya sama dakwah gitu. Kayak nyambung gitu kan. Bahkan pikiran aku, aduh kalau aku hijrah nih, harus ninggalin band, harus ninggalin ini, nggak bisa dengerin ini lagi, nggak bisa dengerin musik yang jedak-jeduk lagi, atau kayak, aduh nanti ini begini begitu kayak. Nah, padahal Allah itu udah punya plan, rencana. Justru malah sumber apa ibaratnya ya, sumber dakwah terbesar aku malah jadi dibikin lagu gitu. Kayak aku sendiri kaget gitu. Ini ternyata ada hubungannya gitu dengan apa yang kita punya di masa lalu, apa yang kita udah bangun di masa lalu, skill kita yang bahkan kita juga nggak ngeh. Gitu. Nah, dari itu aku juga kan ikut kelas-kelas gitu kan. Terus aku ikut kelas Yuk Ngaji Jogja waktu itu kan. Terus alhamdulillah dapat best content creator, lalu dapat kesempatan untuk internship sebulan di sana. Terus disuruh untuk bikin satu konten yang benar-benar dari nol kita sendiri. Nah, sebenarnya waktu itu aku pikir karena aku ikut kategorinya adalah podcast, sukanya podcast gitu kan, nge-voice over gitu. Nah, aku bikin Hit and Run ini sebenarnya di awal itu podcast bentuknya ya itu. Jadi itu bentuknya podcast dari awal tuh kayak misalnya skrip naskahnya itu sebenarnya kayak panjang banget gitu, panjang, dan udah dengan beberapa masukan dari teman-teman juga, dari teman-teman tim mentor juga gitu. Itu jadi dipotong, diubah-ubah, dipotong dan beberapa dikemas dalam bentuk podcast. Nah, setelah itu aku iseng-iseng aja nih pas pas habis bikin gitu kan sama grup atau apa ya, terus kayak aku aduh pengen ku bikin lagu nih, pengen ku genjreng-genjreng aja gitu, kayaknya agak-agak kayak skrip lagu nih, mirip-mirip gitu kan. Terus ya udah aku asal-asal ngegenjreng terus kayak kasih tahu teman-teman gitu kan. Terus habis itu denger ada hear now-nya Yuk Ngaji gitu kan, katanya konten dalam bentuk apapun. Terus aku mikir apapun, oke, berarti apapun banget kan gitu. Bener-bener apapun kan. Ya udahlah ya, nggak disuruh, maksudnya nggak disuruh bikin 1 minute booster atau dengan jelas poster, flyer, bener-bener apapun. Oke, ya udah gitu, aku so-soan aja bikin gitu. Terus tadinya cuma pengen lagu doang. Terus temanku kayak bilang, ya kasih video kayak apa, kayak MV kayak apa gitu, gambar-gambar kayak tulisan liriknya gitu, biar nggak ngezong banget gitu. Oh iya ya, oke deh, coba deh aku bikin juga videonya gitu kan, aku taruh liriknya, bahkan itu sebenarnya lagunya lebih panjang daripada itu. Terus aku potong pendek, aku potong tengahnya gitu. Kalian mungkin nggak terlalu ngeh ya. Trivia aja. Jadi karena di saat pembuatan tuh kayak aduh ini udah lama banget nulisin lirik satu-satu, ya tau lah yang edit video ya gitu. Kita naruh satu-satu tuh kayak udah capek, udah apa, udahlah bikin aja kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya malah apa ya, justru itu yang menjadi ladang terbesarnya mungkin buat aku gitu ya, dari lagu itu. Padahal sebenarnya di belakang itu tuh udah sesuatu hal yang mungkin kita udah pupuk dari lama, tapi kita nggak ngeh aja, oh ini bisa jadi kayak gini ya gitu. Maksudnya kan nggak ada hubungannya gitu. Dan aku mikirnya nggak ada hubungannya dong aku bikin lagu malah kegenjrengan gitu, ibaratnya kalau kita kegenjrengan gitu, dengan dakwah, dengan sesuatu yang benar-benar kita cari ladang pahala. Itu memang gede banget impact-nya kalau kita udah ngelakuin sesuatu untuk Allah. Hal yang tadinya kita senangi itu gak Allah benar-benar ibaratnya kamu nggak boleh ini lagi, nggak boleh itu lagi, nggak boleh ini lagi. Lah, justru dari situ kita bisa menjadi sumber kita gitu. Malah nggak terlalu jelasin teknisnya ya. Ya intinya begitu sih. Aku suka spontan gitu bikin lagu genjreng, ya udah jadi, udah selesai gitu. Gitu Kak Safira. Insya Allah. Aku jadi bingung kan mau ngomong apa gitu. Saking kerennya lah. Gimana nggak ngeh lah, tengahnya dipotong. Enak aja jalannya. Iya betul. Tapi emang iya sih, kadang kan kita nggak sadar ternyata dengan jalan itu ya bisa juga gitu, jadi ya ladang dakwah gitu kan. Betul. Mungkin nggak dilihat dari musiknya, nggak dilihat dari videonya, tapi menurut aku makna liriknya tuh ngena banget sih. Alhamdulillah. Dari itu kan, jadi ya orang mungkin pandangannya beda-beda, tapi ya buktinya bisa gitu loh. Jadi ayolah teman-teman.
apapun itu Semangat. gitu kan. Jangan jangan nganggap kayak aku tuh nggak bisa gitu. Ya buat dicoba dulu gitu kan. Kalau langsung bisa ya nggak ada namanya proses gitulah istilahnya. Begitulah. Oke, itu saja mungkin. Ini dari yang bertiga, adakah yang mau berclosing statement atau mau berclosing statement masing-masing gitu? Atau mau diwakilkan satu orang atau mau tiga-tiganya? Silahkan. Silahkan. Ayo. Wah, bakat-bakat yang minta ditunjuk nih. Rista deh boleh. Ya, apapun lah buat teman-teman mungkin tentang bikin konten mungkin atau hijrah atau ya apapun lah gitu. Bisa ngasih semangat dan lain. Boleh. Kalau dari aku sendiri mungkin nggak bisa dikatakan mewakili semua, tapi dari aku pribadi, kalau misal teman-teman itu tertarik gitu ya, pasti setiap orang itu tertarik untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa berdiri di atas jalannya orang-orang solih. Jadi teman-teman, kalau misal kita itu ada ketertarikan, pengen banget tapi kok masih gini-gini aja ya gitu, nggak berani ngambil langkah, coba mulai dari hal-hal kecil saja, yang misalnya amalan sunnah-sunnah Rasul misalnya dilakuin gitu. Dan setiap sunnah Rasul, misalnya berpuasa atau zikir pagi petang secara rutin, coba deh cari manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan atau strong why lah, kenapa sih aku harus zikir pagi dan petang, kenapa sih aku harus puasa sunnah, kenapa sih aku harus gini. Coba kumpulin keutamaan-keutamaannya, kumpulin kenapanya dulu, terus dari situ boleh teman-teman itu setelah baca pilih salah satu yang misalnya teman-teman nyaman dan senang banget akhirnya bisa ngelakuin amalan itu. Misalnya zikir pagi petang, salah satunya dilindungi oleh Allah dari gangguan jin, dari hal-hal buruk di dunia, dari orang-orang jahat. Misalnya itu ngena banget di hati teman-teman, dan yang bikin teman-teman itu suka sama zikir pagi dan petang, yang bikin salah satu alasan kuat mengapa teman-teman itu harus zikir pagi dan petang gitu, walaupun itu sunnah ya, tapi kan itu adalah tapi kan itu salah satu gaya hidup muslim yang dicontohin sama Rasulullah gitu. Walaupun katanya sunnah bukan wajib, tapi itu adalah salah satu gaya hidup kita. Seperti itu sih. Oke, berarti emang nguatin strong why-nya gitu. Jadi apapun pekerjaannya, apapun yang kita lakukan gitu, ketika kita punya strong why, jadi kita masing-masing aja menikmati hal tersebut. Tadi Devita mau ngomong, ada yang mau ditambahkan, boleh? Sepatah dua patah. Iya, nggak sih, aku cuma mau bilang kalau ya sih mungkin apa yang kita lakukan dulu gitu di masa lalu sebelum hijrah gitu, atau enggak sesudahnya lah, itu pasti bakalan sangat-sangat berpengaruh banget di masa depan gitu. Kayak apa yang dibilangin Kak Mini untuk video yang dibuat itu buat ngaji itu, ya aku ngerasa itu relate banget gitu. Aku juga kadang itu ngerasain kayak gitu. Jadi kayak ya walaupun emang awal-awalnya kayak nggak nyambung aja gitu sama kita hijrah, tapi kok kayak gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita misalkan mau tarik garis lurus gitu kan ya, dari awal mulanya kita melakukan hal itu, terus habis itu kok tiba-tiba ujung-ujungnya malah buat hijrah kayak gini, kayak gitu kayak seakan-akan kayak nggak nyambung aja gitu. Cuman itu kan menurut kita ya kan yang nggak nyambung, tapi kan Allah punya
punya sesuatu hal yang lebih menarik gitu daripada pemikiran kita. Kadang aku mikir kayak gitu sih. Jadi kayak ya kayak gitu tadi. Jadi bulat. Oke. Kak Mimi ada yang mau ditambahkan? Last word. Masya Allah, dirangkum semuanya oleh Kak Devita dan Kak Rista. Takeaway-nya paling dari aku, insya Allah yang memotivasi aku banget sih untuk melakukan apa-apa atau gimana. Ya namanya manusia oportunis. Kita pengen sesuatu out of everything yang kita lakukan gitu. Pasti kita mengharapkan sesuatu. Yang penting adalah harapinnya apa? Harapin pujian dari orang, harapin uang, harapin apa? Nah, yang paling benar adalah harapin ridho Allah, harapin pahala, harapin surga. Jadi intinya apapun itu kan tergantung niat dengan caranya. Niatnya benar untuk Allah, caranya halal syar'i. Jadi apapun yang kamu lakukan, mau bekerja, mau kuliah, mau sekolah, mau bikin konten, mau makan, mau apapun, itu niatin, benar-benar niatin buat Allah, supaya itu buat jadi tabungan kita ya di surga nanti. Dan dilakukan dengan cara yang syar'i gitu, maksudnya bahkan aku ngerasa, oh bikin lagu bisa ya gitu, caranya syar'i, niatnya buat Allah. Gitu. Itu suatu hal yang pasti banyak banget yang teman-teman juga bisa lakukan di kehidupan teman-teman, apapun bentuknya, skill apapun, itu jangan meremehkan, jangan underestimate. Bahkan kayak hal-hal ngejulit gitu, itu juga sebuah skill gitu. Asal kita bisa ngasah dan bisa tahu celahnya gitu, gimana ini bisa jadi pahala. Yang dulunya kita mungkin jadi dosa gitu, sekarang kita putar balik, kita jadikan pahala gitu. Pokoknya ambil dimanapun celah kita bisa ngambil untuk dapat surga. Motivasi terbesar kita untuk surga itu jannah, insya Allah. Amin, rabbal alamin. Insya Allah itu ya syaratnya untuk mendapat amalnya itu bagus gitu ya, dengan niat yang baik dan cara yang juga yang baik. Insya Allah dapat ridhonya Allah. Masya Allah, akhirnya kita sudah berada di penghujung HO kita pada. Oke, mungkin itu aja Super Friends. Tapi sebelum aku tutup HO pada siang menjelang sore hari ini, itu jangan lupa ya. Aku ingatkan ke Super Friends semua bahwa besok di hari Senin tanggal 13 September ya, di jam 19.00 ya kalau nggak salah, aku lupa ya. Itu ada premier MV, susah sih ngomongnya, MV Miracle yang di cover oleh XL. Jadi pokoknya stay tune aja di YouTube gitu ya. Kalau bisa nyalain loncengnya gitu kan, set remindernya gitu biar nggak ketinggalan gitu ya. Karena salah satu voice yang ada di situ juga adalah Kak Mimi. Ya, nanti tebak-tebak aja ini yang mana ya suaranya gitu kan. Pasti tahu lah suaranya Kak Mimi yang mana gitu. Jadi besok bakal tayang full MV sama full audionya gitu. Jadi jangan dilewatkan. Streaming juga, jangan lupa di like, di komen gitu ya. Tinggalin pokoknya apapun lah. Kita pasti dari tim NIM bakal baca gitu komenannya Super Friends semua gitu, dan di share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi yang mungkin udah pernah dengar lagu Miracle gitu ya, ini versi Islaminya gitu ya, versi hijrahnya lah gitu bisa kita bilang. Mungkin itu aja. Aku mewakili tim NIM semua gitu ya, memohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan gitu ya, atau kata-kata yang menyinggung, mohon maaf, karena kebenaran itu datang dari Allah gitu ya, dan kesalahan itu ya pure dari aku sendiri, dari diri kita sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Iya, habis aku tutup baru foto, jangan keluar dulu ya. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.